tekankan pada pertemuan kita kali ini adalah wasuhbatu ustazi. Dan harus ada guru yang bimbing. Harus ada guru yang dia mengambil ilmu darinya. Jadi nggak ada ceritanya orang itu menguasai ilmu-ilmu syar'i. Kalau dia itu dari awal belajar itu hanya otodidak. Belajar lewat perpustakaan, belajar lewat ini, belajar lewat itu. Kenapa? Dia tidak akan memiliki sanad keilmuan. Dan manusia-manusia jenis ini di zaman sekarang itu banyak. Madrasahnya itu madrasah internet, gurunya itu Syekh Google. Ini. Kitabnya itu Kifayatul WhatsApp. Sama Fathul Internet. Zaman sekarang, ya subhanallah. Di mana silsilah ilmiahnya? Bukankah ilmu itu adalah saya terima ilmu ini dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ilmu ini bagian dari agama. Fanglur yani min aina ta'khudhu dinak, kata Ibnu Sirin. Ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihat dari mana kamu mengambil ilmu ini. Lah, yang namanya guru para ikhwah gak mungkin ada di tempat kita. Yang namanya guru itu bertebaran di muka bumi. Indonesia ini guru itu mulai dari ujung kulon Aceh sampai ujung timur Merauke. Pertebaran di mana-mana. Ada di Jawa, ada di Sumatera, di Jawa ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau mau mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia itu meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya, meninggalkan tempatnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampungnya untuk berangkat ke tempat guru yang dia tuju. Kalau zaman sekarang ke tempat ma'had, ke tempat pesantren di mana di situ telah terkumpul para asatidzah, terkumpul para guru untuk kita mengambil ilmu darinya. Kalau pada zaman dahulu kan belum ada pesantren. Kalau pada zaman dahulu mereka itu misalkan mau belajar hadis, dikenal bahwasanya di kota A gitu ada seorang syekh berangkat ke sana. Sana kemudian sudah belajar hadis darinya beberapa tahun, kemudian ada seorang guru lagi yang dia dengar bahwasanya ada di kota B, berangkat ke kota B bertahun-tahun. Begitu dulu belajar. Kalau zaman sekarang Allah memudahkan, guru itu oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang dikumpulkan di satu tempat. Namanya pesantren. Ya mau belajar bahasa ya di kono, mau belajar fikih ya di situ, mau belajar ini ya di situ, mau belajar akidah ya di situ, mau belajar bahasa nahwunya di situ, balaghahnya di situ, Allah kumpulkan. Sehingga itu memudahkan bagi seorang menuntut ilmu pada zaman sekarang. Sampai-sampai kaidah yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, "Man lam yakun ruhlah, lan yakuna ruhalah." Kalau ada orang santri yang akunya jadi santri tapi nggak pernah ruhlah, nggak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, nggak pernah keluar dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, di omai aja. Beli kitab ini, beli majalah itu, beli majalah ini, beli majalah itu. Kalau pada zaman dahulu, sekarang buka website ini, buka website ini, buka website ini, buka website itu. Ini buka ini, ikut itu, ikut itu. Maka sama sekali dia tidak akan pernah mencapai ilmu yang diinginkan. Malam yakun rohlah, lan yakuna ruhalah. Dia tidak layak untuk nanti para santri itu perjalanan menuntut ilmu kepada dia. Dia tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka tidak mungkin ada santri yang datang kepadanya untuk belajar. Itu kaidah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Tayyib. Satu masalah yang muncul, Ustaz, ini kan ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid mengambil kaidah para ulama-ulama kita. Zaman dulu saat turun ngono mbak YouTube, zaman sekarang wis lahir. Ini YouTube wis lahir, Ustaz. Jadi karena barokah Google punya putu namanya YouTube. Duh, sekarang bisa belajar ini, sekarang bisa belajar itu, sekarang bisa belajar ini, sekarang bisa belajar itu. Ngerti akhwafitin azanillahu wa iyyakum. Kita tidak mengingkari keutamaan, kefadilahan, keagungan yang ada dalam sesarana yang Allah berikan pada zaman kita yang itu tidak Allah berikan kepada zaman-zaman yang sebelumnya. Sekarang ini subhanallah, ilmu itu Allah mudahkan.
Kalau pada zaman dahulu orang cari satu hadis itu harus berangkat dari Madinah ke Mesir, cari satu hadis. Setelah itu mulailah ada kitab. Akhirnya belajar lebih mudah. Kitab pada zaman dahulu tulisannya Masya Allah karu-karuan. Tulisan manuskrip tangan. Itu pun gak ada daftar isi. Bacanya sulit, ribet. Gitu. Mulai ada percetakan. Tatkala muncul lagi pertama kali muncul awal percetakan. Itu kitab itu ditulis, itu kitab model-model zaman dulu ya ikhwan. Tanpa spasi, tanpa paragraf, tanpa penomoran, tulis runtut gitu. Dan tanpa daftar isi. Ke belakang, semakin ke belakang, mulai kitab itu diparagrafi, ada daftar isinya. Ke belakang lagi, jadi ada fihrisnya. Ada fihrisnya lengkap, begitu daftar ayat, daftar hadis, daftar kata-kata sulit, daftar ini, daftar itu. Kadang-kadang kalau kita besar, fihrisnya aja sampai 2-3 jilid. Kalau kita besar. Setelah itu, muncul zaman sekarang ya kawan. Mulailah ilmu itu tidak terletak pada buku, tapi terletak di website-website yang ada. Kemudian muncul belakangan ini, ilmu itu ada di channel-channel YouTube. Setelah itu, mulailah di zaman pandemi ini mulai bermunculan sekolah-sekolah online. Dan anak tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Perhatian azani Allah wa yakum. Semakin ke belakang, semakin mudah. Semakin ke belakang, semakin mudah. Semakin ke belakang, semakin mudah. Kalau pada zaman dahulu, orang dari negeri Irak ingin bertanya satu masalah, itu budal dari Irak menuju ke Mekah untuk bertanya satu masalah. Di awal Sahih Muslim, Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ada orang-orang datang berangkat dari negeri Irak menuju ke Mekah. Mereka menuju ke Mekah karena mereka tahu di kota Mekah kalau musim haji itu kumpuli para ulama. Reuni kalau bahasa kita. Para ulama itu kalau kepingin ketemu ulama banyak itu berangkat musim haji ke Mekah. Jadi mereka berangkat dari kota Irak, dari negeri Baghdad ke kota Mekah hanya ingin bertemu dengan para ulama kalau bisa salah satu sahabat. Bertemulah mereka, orang-orang Irak itu, dengan Abdullah ibnu Umar. Dengan Abdullah ibnu Umar. Lalu mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami meninggalkan negeri Baghdad, kami meninggalkan negeri Irak. Di negeri kami, setelah kami tinggalkan, itu ada orang-orang yang mereka mengatakan, al-amru la qadar, al-amru unuf. Gak ada itu takdir. Semua perkara itu terjadi tanpa perhitungan takdir. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Abdullah bin Umar mengatakan, pulanglah engkau kembali kepada negerimu. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari perbuatan mereka dan mereka berlepas diri dari perbuatan Umar. Jadi mereka berlepas diri dari saya. Sampai mereka percaya kepada takdir. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Jibril yang masyhur itu. Hadis Umar bin Khattab bainama nahnu julusun ala yani ada hati Rasulullah sampai akhir Islam, iman, ihsan 100 sa'ah. 100 sa'ah. Perhatikan ya ikhwan, riwayat ini. Berangkat dari Irak ke Mekah itu berapa menit? Numpak onto. Ini, berapa menit ya ikhwan? 1 bulan setengah. Perjalanan 1 bulan setengah. Hanya untuk bertanya satu masalah. Setelah bertanya, pulang. 1 bulan setengah. 3 bulan PP mendapatkan 1 masalah ilmiah. Lah saiki ya ikhwan, ada masalah itu, orang gua HP aku. Pencet-pencet, tak, cres. Muncullah fatwa-fatwa, Masya Allah. Syekh bin Baz berfatwa, channelnya Syekh Utsaimin, channelnya Syekh Albani, channel. Tapi, kalau memang kita melihat fakta ini ya ikhwan, mestinya kan wong sekarang itu pinter 100 kali lipat manusia pada zaman dahulu. Tapi faktanya, kok
rodok goblok-goblok wong saiki. Kalau kita bandingkan dengan para ulama-ulama kita pada zaman dahulu, Masya Allah. Orang-orang pada zaman sekarang itu loh, anak katakan ya Wan, dengan bosok asli Sarawak, goblok-goblok. Termasuk aku. Kenapa? Karena bukan begitu ilmu itu dicari. Ilmu itu dicari dengan duduk di hadapan para asatidzah. Duduk di hadapan para masyayikh, duduk di hadapan para guru, mengambil ilmu dari mereka, mengambil adab dari mereka, menghormati mereka, dan penuh dengan memuliakan kepada guru-gurunya. Dengan ilmu itu akan merasuk ke dalam hati, dan dengan itu ilmu itu akan jadi ilmu yang barokah. Makanya nggak ada ceritanya. Para ulama itu jadi ulama otodidak. Semuanya itu punya sanad keilmuan. Dari gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya. Itu tetap nomor satu. Adapun channel-channel yang ada sekarang, ini namanya pendukung. Bukan untuk menghilangkan aslinya. Bukan untuk menghilangkan cara belajar yang pokok. Cara belajar yang asli. Semua ya akhwan. Channel-channel yang ada itu sebenarnya adalah pendukung, dilakukan dalam kondisi darurat militer. Kalau memang nggak memungkinkan untuk belajar langsung kepada sang guru, untuk belajar langsung kepada masyayikh karena kondisi lapangan yang ada pada zaman sekarang, ya daripada nggak belajar, yuk bisalah belajar lewat semua itu. Karena belajar itu ya akhwan, butuh adab, butuh samet, butuh memuliakan guru, butuh adab majelis ilmu. Dengan adab itulah ilmu itu akan masuk ke dalam hati. Coba sekarang online, ustadz ceramah itu loh, digawe yang karang udah kopi. Bukankah begitu model-model kajian online, termasuk aku. Kalau pas ngaji online, ini ngaji online atau pas kepingin derangkan kajian masyayikh, channel dibuka, kepingin ngantuk, ada kopi, ustadz sawari sekarang nyoprot, ngono karo minum makan. Dari mana ilmu itu akan masuk ke dalam hati, akhwan? Dan nggak ada, ngono tinggal tidur, ustadz bar, ini wongi turu. Jadi adab tidak terjaga. Kemudian roh, keterkaitan batin itu nggak ada. Kadang-kadang syekh wis mati. Keterkaitan batin itu nggak ada. Keterkaitan hati antara seorang guru dengan seorang murid dengan seorang guru itu nggak ada. Itu yang kemudian ya akhwan menjadikan orang itu tahu masalah, tapi keberkahannya kadang-kadang kurang. Anda katakan kurang, bukannya nggak ada. Anda tidak mengatakan nggak boleh ya akhwan. Silahkan, monggo, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan awal. Hukum asal belajar itu di tempat-tempat majelis-majelis ilmu semacam ini. Di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat-tempat yang di situ ada guru, di situ ada murid, di situ ada ustadz, di situ ada santri. Sehingga ada ikatan batin, ada roh yang terikat antara guru dengan muridnya yang menyebabkan ilmu itu menyambung dari satu ke tempat yang lainnya. Yani ke yang lainnya. Parihwidin azanillahu yani wa iyyakum. Jadi ini yang perlu untuk dicermati. Dengan adanya ini, kita tidak menolak ya akhwan, sarana-sarana yang muncul pada hari itu, dan itu sesuatu yang sangat faedah. Sering kita ngambil faedah dari kajian-kajian masyayikh di channel-channel mereka. Tapi itu kita lakukan kondisi darurat. Kondisi darurat. Kondisi darurat dalam arti mau hadir ke majelisnya Syekh Fulan, ono di Saudi, budal ke sana repot amat, nggak punya duit, macam-macam, ya sudahlah, semacam ini. Tapi kemudian orang itu belajar hanya mengandalkan itu semua, maka itu sesuatu
yang sama sekali tidak dianjurkan oleh para ulama kita.